Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu dengan saya Eko Lutfi Septiani. Di sini saya akan mengajarkan di mata kuliah pilihan keahlian 2 tentang nanoteknologi. Yang ingin saya bahas hari ini adalah nanofiber through electrospinning method. Jadi saya ingin membahas tentang pembuatan nanofiber dengan menggunakan metode electrospinning. Nah, output pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama pendahuluan tentang nanofiber, itu apa, kemudian proses pembuatan nanofiber khususnya dengan cara electrospinning, dan yang ketiga adalah aplikasi nanofiber sendiri. Nah, dalam memasuki pendahuluan, sebaiknya kita simak untuk video mengenai nanofiber terlebih dahulu. Welcome to the world of nanofibers. Nanofibers are so tiny that you never see one with the naked eye. What you see is only a reflection of light. Their true image can only be seen using an electron microscope. Nanofibers are part of the nano world, where sizes measure around 1/1000th of a meter. Nanofibers are already changing our lives, giving new properties in things around us. A small drop of polymer solution is the starting point in making nanofiber. The drop is electrically charged in a high voltage electric field to give birth to nanofiber. The fibers are laid over each other, resulting in a nanofiber mat. You can get an idea of the small size of nanofiber by comparison with bacteria, which are unable to penetrate through a nanofiber mat, as the pore size of the mat is much smaller than the size of the bacteria. Nanofibers are thus capable of protecting against bacteria and viruses. A nanofiber membrane can stop water from passing through, such as through clothes. Drops of water slip away on the mat's surface. However, textile materials of nanofibers are very breathable because air molecules can get through the same membrane easily. For example, a nanofiber breathing mask prevents bacteria from being inhaled, yet at the same time allows comfortable breathing. There are hundreds of nanofiber applications. Owing to their specific characteristics, nanofibers are a revolutionary material for the third millennium. Ya, jadi nanofiber adalah serat tanpa alat pemintal yang dibuat tanpa menggunakan alat pemintal yang berskala antara 2-600 nanometer. Nah, saat ini sendiri, serat terkecil bisa mencapai 1,5 sampai 1,75 nanometer. Setiap helai serat nanofiber tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang, biasanya menggunakan alat pembesar yaitu scanning elektron mikroskopi dan mikroskop. Nah, ini adalah suatu ilustrasi yang menunjukkan dari analisa SEM, yaitu membandingkan antara rambut manusia yang berukuran 80.000 nanometer dibandingkan dengan ukuran nanofiber. Jadi nanofiber itu sangat kecil sekali. Nah, ini sebagai perbandingan, serat yang dibuat oleh laba-laba dalam membuat sarangnya itu belum berukuran nano. Kita masih bisa melihat dengan mata telanjang. Serat dari sarang laba-laba sendiri itu ukurannya adalah 3000 nanometer. Jadi masih relatif jauh lebih besar daripada nanofiber yang kita maksud di sini. Nah, cara membuat nanofiber itu yang pertama bisa dengan melting fiber. Namun ini hanya bisa diaplikasikan untuk beberapa polimer. Beberapa polimer itu dapat dilelehkan, kemudian ditembakkan melalui lubang-lubang yang sangat kecil, seperti membuat gula-gula kapas. Nah, kemudian cara yang sering digunakan, yang paling banyak digunakan adalah cara electrospinning. Proses ini mudah dan relatif murah, di mana cairan polimer dilewatkan pada lubang kapiler untuk membentuk droplet. Awalnya membentuk droplet dahulu, kemudian
lubang kapiler tersebut diberi sebuah tegangan yang dapat menurunkan tegangan permukaan droplet. Alhasil, bila tegangan permukaan droplet menurun, akan menghasilkan serat yang sangat tipis keluar melalui lubang kapiler tersebut. Jadi, ini adalah gambar dari lubang kapilernya yang awalnya tadi larutannya berupa droplet di sini. Ketika diberi tegangan, dia akan tertarik larutannya. Ketika larutan tertarik, akan terbentuk suatu garis tipis seperti ini. Nah, ini adalah larutan yang ditarik dan nanti akan menuju kolektor. Oke, untuk setup alat electrospinning, kita butuh power supply yang bertegangan tinggi, biasanya antara 10 hingga 30.000 volt. Shearing sebagai tempat larutan polimer, needle atau jarum konduktif untuk tempat keluarnya polimer dan tempat terhubungnya dengan tegangan tinggi. Kemudian kolektor yang terbuat dari bahan konduktif untuk menerima fiber yang terpintal. Terpintalnya secara otomatis karena adanya medan listrik. Kolektor ini dihubungkan pada sistem grounding. Jadi kita siapkan power supply, kemudian shearing, di mana dalamnya adalah larutan polimer, dan shearingnya dilengkapi dengan needle spinneret. Kemudian kita siapkan plat konduktor sebagai kolektornya. Setelah disiapkan 3 alat ini, maka kita kaitkan tegangan negatif yang bermuatan negatif dari power supply itu dihubungkan dengan jarum di spinneretnya. Kemudian untuk arus positif itu diarahkan ke grounding dan ke kolektornya. Nah, nanti untuk larutan yang sudah dikontakkan dengan arus negatif itu akan otomatis tertarik menuju ke kolektor. Seperti ini. Nah, secara otomatis larutan yang menuju ke kolektor karena pengaruh medan listrik, dia akan otomatis berputar-putar. Nah, seperti terpintal. Nah, di saat itu, maka di kolektor itu terjadi penguapan solvent sekaligus, sehingga akan terbentuk layar-layar fiber yang ada di atas kolektornya. Nah, ini untuk step by step electrospinning. Ketika larutan sudah masuk di dalam shearing dan power supply belum di-on-kan sehingga tidak ada tegangan yang dimasukkan, maka seperti ini untuk setupnya. Kemudian ketika shearing sudah diatur flow rate-nya sekian, maka akan dipastikan muncul droplet yang keluar dari spinneret-nya. Jadi ini spinneret-nya akan muncul droplet-droplet yang berjatuhan. Nah, ini bentuknya kenapa droplet-droplet? Karena tegangan permukaan solvent atau liquid itu biasanya relatif tinggi, sehingga dia mampu mempertahankan bentuknya dalam bentuk droplet-droplet. Nah, ketika hal seperti ini droplet-droplet ini terjadi karena power supply-nya belum dinyalakan. Nah, ketika power supply dinyalakan, maka droplet ini akan tertarik. Droplet yang ada di ujung spinneret itu akan tertarik seperti ini. Nah, ciri-ciri dia sudah mulai tertarik dan membentuk garis tipis, itu terbentuknya yang namanya Taylor cone. Jadi, medan listrik dapat menarik droplet untuk menuju ke kolektor. Nah, droplet yang pada ujung spinneret, needle dari spinneret ini, itu membentuk yang namanya Taylor cone. Jadi, pastikan untuk metode electrospinning ini, pastikan teman-teman bisa melihat Taylor cone-nya, bentuk Taylor cone-nya. Maka itu bisa mengindikasikan bahwa garis tipis sudah mulai terbentuk dan kalian akan mendapatkan hasil fiber-fiber. Nah, ini semakin mendekati plat kolektor, larutan polimer semakin tertarik dan semakin kecil pula diameternya. Ini yang membuat fiber-fibernya menjadi ukuran nano. Nah, kemudian di tahapan terakhir, polimer yang mencapai kolektor mengalami penguapan solvent hingga diperoleh lapisan serat-serat yang bertumpuk-tumpuk. Nah, untuk observasi proses electrospinning, ada beberapa peneliti yang sudah melakukan
Di sini bisa kita lihat bahwa satu garis larutan ini akan tersebar ketika hendak menuju kolektor. Nah, ini kalau misalnya diamati dari satu fiber yang sedang menuju kolektor, itu tampak gerakan spiral. Nah, di sini salah satu bentuk bahwa larutan polimer tersebut itu secara otomatis tertarik. Ini terlihat dari diameter yang tebal menjadi semakin tipis, semakin tertarik, dan terpintal dengan sendirinya tanpa alat pemintal. Ini adalah observasi nanofiber PEO. Dengan mata telanjang, kita tidak bisa melihat fibernya di sebelah mana, seperti tidak berfiber, tapi ketika kita lakukan pengamatan melalui SEM, kita akan bisa melihat fiber-fibernya yang dengan jelas. Nah, ini cara untuk membuat nanofiber supaya lebih jelas lagi. Ini adalah high voltage. Kita harus menyalakan high voltage-nya dulu, power supply-nya. Nah, kemudian kita atur tegangannya. Di sini teratur 11 kV. Kemudian kita butuh menyalakan shearing pump. Shearing pump ini digunakan untuk mengatur flow rate dari larutan polimernya. Nah, kemudian kita isi shearingnya dengan larutan polimer. Di sini yang polimer yang digunakan adalah PVA, polyvinyl alkohol. Nah, pastikan tidak ada gelembung udara di dalam shearingnya. Kemudian hubungkan shearing dengan needle-nya. Jadi kita butuh lubang kapilernya, kita bisa pakai jarum. Nah, di dalam shearing pump ada pusher-nya untuk mendorong liquid yang keluar. Nah, ini kita pastikan ada droplet yang terbentuk. Sembari itu kita siapkan drum kolektornya. Nah, ini kolektornya berbentuk drum, sehingga kita harus atur kecepatannya. Di sini alat pengatur kecepatan drum kolektornya. Sebelumnya drum kolektornya itu dilengkapi dengan aluminium foil, jadi dilapisi aluminium foil dulu. Nah, kemudian kita memberikan tegangan pada jarum di spinneretnya. Kemudian kita tekan start. Nah, ini proses electrospinning telah mulai, tampak terlihat ada teller cone di ujung jarum. Kemudian ada garis larutan yang tertarik dan terspray. Setelah 15 menit, kita bisa memotong aluminium foilnya untuk mengambil nanofiber sheet-nya. Nah, ini kita bisa mengambil lembaran nanofibernya yang sudah terbentuk seperti itu. Oke. Jadi seperti itu cara pembuatan nanofiber menggunakan metode electrospinning. Nah, sekarang jenis konfigurasi alat electrospinning perlu kita ketahui. Ada
berbagai jenis konfigurasi alat elektrospinning. Yang pertama adalah berdasarkan dari kolektornya. Nah, untuk alat elektrospinning sendiri, kita bisa menggunakan kolektor statik dan kolektor dinamik. Yang kedua, kita bisa menggunakan jenis spinneret yang berbeda. Spinneret yang pertama adalah spinneret needle yang paling sering digunakan. Kemudian ada juga yang jenis spinneret yang needleless, jadi tanpa jarum. Kemudian berdasarkan kombinasinya, kita bisa membedakan jenis konfigurasi alat elektrospinning berdasarkan kombinasi gas dan liquid kah atau immiscible liquid A dan B. Nah, untuk jenis kolektor statis sendiri, itu ada yang jenis spin plate, seperti ini. Bentuknya plate biasa yang diam. Maka ketika hasil nanofiber yang terbentuk, itu bisa seperti gambar yang di bawah ini. Kemudian ada juga tipe yang wire plate. Jadi ini plate yang dilapisin oleh wire ya, jadi kawat-kawat seperti itu, maka bentuk nanofibernya itu akan seperti ini ya nggak beraturan, hampir sama dengan pin plate, biasanya dia lebih kecil. Kemudian ada juga yang bentuknya grid plate, jadi di plate-nya sendiri itu ada wire-wire yang bentuknya kotak-kotak, sehingga nanti hasil nanofibernya itu lebih beraturan dan bentuknya hampir kotak-kotak juga. Kemudian ada juga jenis kolektor statis yang menggunakan dua plat. Nah, ketika ada dua plat seperti ini, maka nanti akan terbentuk nanofiber yang lebih beraturan seperti ini. Jadi kalau misalnya pakai yang pin plate saja, itu hasilnya tidak beraturan. Kalau misalnya kita menggunakan paralel bar, itu hasilnya lebih, serat-seratnya lebih beraturan seperti ini. Nah, cara jenis kolektor yang statis lainnya itu adalah dengan coagulation bath. Di sini kita biasanya menggunakan liquid bath. Nah, hasilnya nanti akan terbentuk fiber yang mengumpul jadi satu fiber yang lebih besar kayak gitu. Nah, untuk jenis kolektor dinamis itu ada 4 macam yang umum. Yang pertama ini adalah drum pecel, seperti video yang sebelumnya kita lihat. Kemudian yang ini ada drum, tapi sisi-sisinya merupakan kawat-kawat atau wire. Kemudian ada juga drum pecel yang kita tambahkan wire di sisinya. Kemudian ada juga tipe yang disc rotation. Nah, untuk hasil analisis dari keempat ini, kita bisa lihat dari sini, gambar ini. Nah, untuk yang tipe mandrel, ini lebih serat-seratnya lebih lurus, lebih menjelujur dengan sejajar. Kemudian untuk yang wire drum itu karena ada wire-nya, maka ini seperti ada sekat-sekatnya, seperti itu. Kemudian untuk tipe yang drum with wire, itu hampir seperti drum saja, atau mandrel, dan ini membentuk serat yang membujur juga. Untuk yang rotating disc, itu lebih tidak beraturan. Nah, dari kolektor yang tadi, perbedaannya apa sih? Yang statik dan yang dinamis? Ternyata setelah kita amati, untuk yang penggunaan tipe kolektor yang statis, itu menunjukkan bahwa hasil nanofiber yang terbentuk itu tidak menjelujur sama. Jadi lebih berantakan, lebih tidak beraturan untuk arahnya. Sedangkan untuk yang rotating drum collector itu lebih rapi dan membujur sama. Selain itu, untuk
luasan dari rotating drum itu relatif lebih besar daripada yang statis. Nah, untuk yang tadi kita bahas itu biasanya menggunakan needle. Jadi jenis spinneretnya itu menggunakan jarum atau needle. Kalau yang ini adalah beberapa tipe untuk jenis spinneret yang needleless, jadi tanpa jarum. Yang pertama, kita bisa menggunakan porous pipe. Jadi kita alirkan larutan polimernya melalui pipa, kemudian pipa ini yang sudah berlubang-lubang. Pipa ini diberikan tegangan listrik, dan yang kolektornya itu mengelilingi pipa yang berpori tadi. Itu juga diberi tegangan yang positif. Nah, selanjutnya polimer akan keluar dari pori dan membentuk nanofiber. Kalau misalnya hasil dari ini kita lakukan analisa SEM, maka tampak hasil yang seperti ini. Kelemahannya, ini hasilnya relatif tidak seragam. Nah, ini untuk needleless spinneret yang lain. Jadi ini yang tadi pakai porous tube dengan kolektornya mengitari tube-nya. Ini cara yang kedua, itu polimer solution-nya ditempatkan di dalam suatu wadah, di mana wadahnya ini diberikan magnet. Yang magnet ini dihubungkan terhadap arus negatif. Kemudian di atas itu adalah arus positif, yaitu di bagian kolektornya. Nah, di sini ketika power supply dinyalakan, otomatis larutan akan naik ke atas, ke bagian kolektor. Nah, ini yang disebut needleless juga. Nah, ini contoh penggunaan needleless spinneret. Yang lain yaitu kita menggunakan jarum yang relatif besar sekali. Jadi bisa menggunakan jarum yang amat besar sehingga kita tidak bisa kategorikan di dalam kategori needle. Maka dengan ini kita bisa juga membuat nanofiber. Cara yang lain, kita masukkan larutan polimernya di dalam suatu kon. Nah, kon ini dililit oleh kawat-kawat tembaga. Nah, kawat tembaganya dihubungkan dengan power supply. Otomatis liquid yang keluar dari kon ini akan bermuatan pula. Nah, setelah bermuatan, dia akan menuju ke kolektor yang bermuatan berlawanan dari liquid tersebut. Nah, untuk perbedaan kombinasi feed itu bisa dengan liquid gas. Biasanya bagian liquidnya itu di dalam. Jadi di jarumnya itu ada dua inlet dan dua outlet. Nah, outlet yang bagian dalam itu adalah liquid, dan outlet yang bagian luar adalah gas. Jadi ini seperti ada anulus di jarumnya. Nah, nanti untuk hasil dari gas dan liquid itu bisa seperti hollow fiber. Jadi fibernya itu berlubang. Ini sangat menguntungkan kita kalau misalnya kita ingin mendapatkan polimer yang relatif mahal, tapi kita pengen mendapatkan luas permukaan yang lebih besar, maka kita buat saja seperti hollow. Nah, untuk membuat hollow, kita bisa kombinasikan feed-nya berupa larutan dan gas. Nah, kemudian ada juga di dalam satu needle itu terdapat dua solution, ada larutan A dan larutan B. Nah, untuk ini biasanya bisa berbentuk seperti ini. Kalau misalnya immiscible, maka larutannya langsung aja dimasukkan jadi satu. Maka dia otomatis immiscible. Nah, atau kita bisa juga memasukkan dengan anulus seperti gas dan liquid tadi. Nah, nanti hasilnya itu ketika di SEM bisa seperti ini. Ini menggunakan TEM.
seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita tinjau lagi, itu biasanya ada larutan A, itu akan diselimuti oleh larutan B, dan sebaliknya. Nah, untuk pembuatan nanofiber dengan electrospinning, kita perlu memperhatikan parameter-parameter. Parameter yang mempengaruhi nanofiber itu adalah parameter yang mengontrol diameter, ketebalan, dan keseragaman serat atau fibernya. Di mana parameter ini yang pertama dipengaruhi oleh jenis solvent atau pelarutnya. Yang kedua, berat molekulnya. Yang ketiga, konsentrasi polimer. Kemudian jarak jarum ke kolektor, tegangan atau voltasenya, dan viskositas larutan. Jadi ini parameter-parameter yang akan mempengaruhi diameter, ketebalan, dan keseragaman seratnya. Nah, ini adalah pengaruh dari jenis solvent. Kalau misalnya kita membandingkan 4% PVP di dalam etanol dan 4% PVP di dalam diklorometan, ini menunjukkan bahwa dengan etanol, fiber dengan komposisi 4% PVP tidak akan bisa terbentuk. Yang terbentuk adalah droplet-droplet seperti ini. Nah, sedangkan di dalam DCM, dengan konsentrasi 4% PVP saja, itu fiber sudah bisa terbentuk. Nah, ini perbedaan jenis solvent menyebabkan perbedaan tegangan permukaan dalam larutan. Semakin besar tegangan permukaan solvent, semakin memunculkan adanya bit dalam nanofiber. Jadi etanol ini dia lebih berat daripada DCM. Dan titik didihnya dia lebih besar daripada DCM. DCM adalah diklorometan. Jadi oleh karena itu dengan komposisi 4% PVP yang polimernya relatif sedikit, dengan menggunakan solvent etanol menyebabkan tegangan permukaan larutannya akan lebih besar, sehingga ketika dia mencapai kolektor, dia gagal membentuk fiber. Jadi fibernya sedikit sekali. Nah, ini pengaruh berat molekul dari polimer. Nah, ini kita bandingkan 3 figur. Yang A adalah penggunaan berat molekul 9.000 hingga 10.999, dan sedangkan yang gambar B itu penggunaan berat molekul 13.000 sampai 23.000, dan C adalah penggunaan berat molekul 31.000 hingga 50.000. Di sini tampak untuk yang berat molekul polimer yang kecil itu muncul bit-bit yang seringkali kita hindari untuk pembuatan nanofiber ini. Nah, untuk yang penggunaan 13.000 sampai 23.000 itu sudah terdapat fiber dengan sedikit bit. Sedangkan untuk yang berat molekul 31.000 hingga 50.000 gram per mol itu muncul yang full fiber atau perfect fiber. Nah, perbedaan jenis berat molekul menyebabkan perbedaan tegangan permukaan, viskositas, dan pengaturan kecepatan pada larutan. Semakin besar berat molekul, semakin memberikan dimensi nanofiber yang sempurna. Nah, untuk konsentrasi polimernya sendiri itu juga berpengaruh. Contohnya ini, kalau misalnya kita menggunakan PVP 4% di dalam etanol, ternyata kita peroleh banyak sekali bit. Cenderung lebih banyak bit yang terbentuk daripada fibernya. Sedangkan ketika kita menaikkan konsentrasinya hingga 8%, itu kita dapatkan fiber, namun terdapat sedikit bit seperti ini, bisa terlihat. Nah, sedangkan kalau misalnya kita naikkan lagi menjadi 10%, kita akan dapat fiber yang lebih sempurna. Nah, semakin besar konsentrasi larutan polimer menyebabkan nanofiber yang lebih sempurna. Namun, menyebabkan diameter fiber menjadi lebih besar pula. Kalau diameter fiber lebih besar, itu juga kita tidak kehendaki karena harapannya tidak lebih dari 600 nanometer. Jadi, perlu dioptimasi berapa konsentrasi polimer yang perlu kita gunakan. Jarak jarum ke kolektor itu juga berpengaruh. Dari spinneretnya menuju ke kolektornya, itu jaraknya perlu diatur. Ini adalah perbandingan
antara penggunaan jarak 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Di sini terlihat bahwa yang 10 cm itu ukuran diameter fibernya lebih seragam. Sedangkan yang 15 cm itu lebih tidak seragam. Ada yang sangat kecil dan juga ada yang relatif besar. Kemudian untuk yang 20 cm ini juga tampak tidak seragam pula. Jadi ada yang relatif kecil, ada yang relatif besar. Ini dikarenakan semakin panjang jarak dari jarum ke kolektor, itu menunjukkan bahwa semakin tertarik pula larutan polimernya. Nah, kalau semakin tertarik, otomatis garis liquidnya itu akan semakin tipis. Jadi ada yang sudah sampai duluan, tidak sampai tertarik, ada yang tertarik sangat banyak, sehingga menyebabkan ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, meskipun efek jarak jarum ke kolektor tidak terlalu berpengaruh pada morfologi nanofiber dibandingkan parameter lainnya, jadi ini hanya mempengaruhi keseragamannya, berbeda dengan yang konsentrasi tadi. Kalau konsentrasi itu sudah cukup jelas, kalau konsentrasinya sangat kurang akan terbentuknya bit-bit. Kalau yang ini, kalau kurang akan terbentuk sangat tebal, kalau kelebihan akan terbentuk yang ada yang sangat tipis dan ada yang tebal, seperti itu. Nah, tergantung jenis polimer, semakin jauh jaraknya dapat menyebabkan larutan semakin tertarik, sehingga bisa juga membentuk droplet. Nah, ini bisa terlihat di yang 20 cm ya. Kita dapat lihat ada bit-bit kecil di sini. Sebaliknya, semakin dekat jaraknya dapat menyebabkan larutan kurang tertarik, sehingga diperoleh ukuran serat yang lebih tebal. Nah, ini pengaruh dari tegangan. Pengaruh dari tegangan itu tiap jenis polimer dan tiap jenis solvent itu berbeda-beda. Saat ini pengaruh tegangan menurut para peneliti menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda. Jadi kalau berdasarkan yang ada di gambar ini, kita lihat bahwa dengan 10 kV kita dapatkan nanofiber dengan ukuran yang lebih seragam. Sedangkan 12 kV kita dapatkan yang tidak homogen, ada yang relatif tipis dan ada yang relatif tebal. Yang 15 kV itu juga ada yang besar, ada yang tipis, dan ada yang relatif medium. Sedangkan yang 17 kV itu juga menunjukkan kecenderungan yang hampir sama dengan 12 kV. Nah, untuk perbedaan viskositas larutan, itu di sini dapat terlihat bahwa semakin tinggi viskositas, maka fibernya semakin sempurna. Jadi semakin rendah viskositas, maka yang terbentuk adalah partikel, jadi bukan fiber. Nah, aplikasi nanofiber. Aplikasi nanofiber itu ada berbagai macam, bisa di kosmetik, di skin mask, di drug delivery carrier, di tissue engineering, filtration media, di industrial application, seperti membuat micro or nanoelectronic devices, kemudian membuat LCD devices untuk layar HP, kemudian bisa juga digunakan sebagai nanosensor untuk thermal sensor, piezoelectric sensor, biochemical sensor, dan untuk military protection clothing seperti bulletproof, kemudian anti-bio or chemical gases, seperti itu. Ini juga berbagai aplikasi nanofiber. Kita bisa gunakan sebagai nanocomposite. Ini sekarang Toyota sedang mengembangkan, yaitu menggunakan nanofiber selulosa sebagai bodi mobil. Kemudian nanofiber juga bisa digunakan sebagai filter, bisa digunakan sebagai film
film kedap udara, jadi untuk kemasan. Kemudian bisa kita gunakan sebagai kosmetik, food, dan campuran coating pada obat biasanya. Dan bisa kita gunakan untuk electronic devices. Ini Toyota sedang menggarap ini, dan di sini memang ingin menerapkan green technology sehingga menggunakan nanofiber selulosa untuk bodi mobil. Nah, ini untuk water trap. Mungkin kalau misalnya besok ada musim kemarau panjang, kita bisa membuat nanofiber. Ada beberapa penelitian yang membuat nanofiber sebagai water trap. Jadi, di sini, di dalam skema penelitian ini, air yang diubah menjadi uap dengan alat nebulizer atau humidifier, ini airnya diubah menjadi uap. Kemudian uap ini akan ditangkap oleh electrospun mat. Jadi hasil lembaran yang hasil dari electrospinning, kemudian ini electrospinningnya, hasil lembarannya, ini akan menyerap uap air. Nah, uap air yang terserap itu bisa kita tap. Jadi kita bisa dapatkan air bersih. Nah, ini sangat berguna kalau misalnya kita dihadapkan dengan keadaan yang kering sekali atau musim kemarau, di mana di dalam udara selalu ada kandungan H2O. Maka kita bisa menangkap H2O dari udara untuk kita ambil airnya, seperti itu. Nah, ini aplikasi nanofiber sebagai bulletproof. Jadi, kalau misalnya yang biasa, untuk kain yang biasa, ketika dilewati tembak, maka ini akan masih bisa tertembus. Kalau misalnya kita pakai nanofiber, maka kainnya tidak bisa tertembus, namun berubah bentuk. Jadi seperti bengkok, atau semakin bengkok. Seperti itu. Jadi kalau nanofiber biasanya sangat kuat sekali karena serat-seratnya itu berukuran nano, sehingga ikatannya akan lebih kuat. Nah, ini aplikasi nanofiber di sensor. Jadi kalau misalnya kita biasanya pakai kertas lakmus untuk mengukur asam basanya suatu pH larutan, itu kita harus mencelupkan lakmusnya ke dalam larutannya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ini asam atau basa. Kalau misalnya kita pakai nanofiber, itu kita cukup dilewatkan saja di atas dari liquid tersebut. Nah, ini akan kontak dengan uap yang ada di liquid tersebut. Nah, otomatis dia akan berubah dan memberikan sensornya. Akan menunjukkan basa dan asamnya melalui gasnya saja. Nah, ini aplikasi yang menarik juga dan bisa menjadi challenge untuk teman-teman. Kita bisa gunakan nanofiber sebagai virus mesh. Jadi, yang kita tahu, kalau kita tahu bola tenis ini ukurannya adalah 10⁸ nanometer. Kalau kita konversi ke dalam sentimeter, ini sekitar 10 cm. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan bakteri ini biasanya ukurannya adalah 1 mikrometer. Nah, sedangkan virus itu ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, jadi virus ini biasanya ukurannya 60 sampai 150 nanometer. Nah, padahal kalau misalnya kita pakai nanofiber itu bisa kita peroleh antara 2 sampai 600 nanometer. Maka sebenarnya nanofiber itu adalah jawaban untuk menemukan masker antivirus yang bisa kita aplikasikan langsung. Nah, nanofiber itu juga diaplikasikan sebagai pengkapsulasi obat. Jadi, kalau misalnya pada penderita diabetes, biasanya kan diatur pemberian insulin adalah jam berapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bisa aplikasikan dengan
mengenkapsulasi obatnya di dalam nanofiber, kita nggak perlu harus jam berapa, maka kita bisa langsung mengatur di dalam nanofibernya. Ini kira-kira akan bisa terdissolve ke dalam tubuh kita itu berapa lama. Maka kita perlu melakukan kalkulasi perpindahan masanya kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga tantangan juga, kita bisa aplikasikan nanofiber untuk drug delivery system. Nah, ini adalah aplikasi sebagai wound dressing. Jadi ini adalah desain untuk portable electrospinning yang bisa langsung diaplikasikan pada luka sehingga akan bisa tertutup lebih cepat karena dia selain nanofiber, selain memberikan pengobatan pada luka, dia juga menggantikan jaringan-jaringan seperti itu. Dan karena dia adalah nanofiber, maka perpindahan massa dari obatnya itu lebih cepat meresap ke dalam kulit-kulit yang terluka. Nah, ini juga aplikasi nanofiber digunakan untuk biasanya kalau ada gangguan pada hati, itu hati harus dipotong. Nah, ketika dipotong, itu bisa langsung ditutup dengan nanofiber. Jadi, nanofiber pun bisa digunakan sebagai pengganti jaringan. Nah, ini adalah aplikasi nanofiber secara real yang sudah digunakan untuk wound dressing. This device that looks like a big toy gun helps treat burns and wounds quickly and without pain. SpinCare sprays the see-through skin-like polymer dressings directly onto the wound. 30-year-old electrician Avi Ratzenberg hospitalized with severe burns to his arm. The pain while changing his dressing was unbearable. After 5 days of his excruciating standard treatment, SpinCare was applied to his burns. One treatment can stay on the damaged skin for up to 3 weeks. It peels off naturally as soon as the skin under it is healed. 9 of the devices have been distributed free of charge in hospitals in Israel and Europe, where SpinCare has received regulatory approval. Nanomedic aims to launch SpinCare on the market by mid-2019, first in Europe and later following FDA approval in the US. Yaitu jadi untuk luka bakar itu bisa lebih cepat sekali sembuhnya ketimbang kita rawat tanpa menggunakan nanofiber. Nah, ini penelitian dari Jena University dari Switzerland. Bisa kita simak. Ini skala industri, jadi banyak needle-needle yang dipakai. Ini adalah analisa FTIR untuk mengetahui senyawa-senyawa apa, ikatan apa yang ada di dalam nanofiber tersebut. Aplikasi nanofiber pada filtration dan water treatment. Jadi kita gunakan sedikit saja nanofiber, kita bisa dapatkan air bersih. Seperti ini. Sebagai composite, untuk membuat baling dari wind turbine, dia akan lebih kuat untuk terkena terpaan angin.
Nah, ini uji tes kelenturan. Tanpa nanofiber akan banyak kerusakan yang terjadi, sedangkan yang dengan nanofiber itu lebih kuat platnya. Karena banyak serat-serat kecil. Nah, ini sensor yang gampang dipakai berulang-ulang dan tidak perlu dicelupkan. Nah, ini adalah video yang berkaitan dengan problem yang sekarang kita hadapi, yaitu coronavirus. Started to accept new patients. More than 420 people have died in China, and more than 20,000 people have become sick worldwide. So maybe you've heard about the coronavirus. It's a fast-spreading virus that originated in China and unfortunately is proving deadly for some humans. But the big question is, what exactly is it? There are hundreds of strains of coronavirus around the world. Most of these infect animals. For most of us, most of the time, it's just cold-like symptoms. There are 7 infect humans, but nowadays, we've had 3 separate viruses that are causing more problems: SARS, MERS, and this new coronavirus. Amid the coronavirus outbreak, scientists have been investigating a potential cure for the virus. Unfortunately, up to this moment, no known cure has been confirmed. Health experts stress that the best way you can stay healthy in this outbreak is by taking some precautions, such as putting on an efficient face mask. Nanofibers tremendously enhance filter performance for capture of naturally occurring nanoparticles, such as viruses, as well as micron-sized particles, such as bacteria or man-made particles, such as soot from diesel exhaust. 99.9% filtration efficiency, more comfortable, easier breathing, less layers on the mask. While any non-woven masks usually have around 3% efficiency, a nanofiber masks have a very high surface area that enhances capture efficiency up to 99%. Nothing beats the nanofiber mask when it comes to containing viruses like the Wuhan coronavirus. Experts have confirmed that the nanofibers masks are considered to be the next generation of facial masks. Nah, ini pembuatan untuk nanofiber dengan skala yang lebih besar. Maka needle-nya butuh banyak. Oke, jadi setelah melihat video-video tadi, maka coba tantang diri kalian sebagai mahasiswa-mahasiswa chemical engineering, bagaimana cara kita untuk mengatasi problem-problem dengan nanoteknologi, khususnya dengan nanofiber. Baik, sampai di sini presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.